bagian yang mungkin kalau overhead dia akan mengalami kegagalan ya. Kita lihat, alhamdulillah ini aman, walaupun ini pet filmnya agak-agak keriput ya. Ini menandakan bahwa pet film ini terkena overhead atau kepanasan. Dan kita lihat di bagian tintanya juga ada objek yang memang ini terlampau panas di sini. Nah, masih terlampau panas, kita coba rendahkan sedikit lagi satu kali ya untuk mengurangi suhunya tersebut. Nah, ini kita langsung finishing. Ini sekarang kita proses finishing ya, 1 2. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kali ini kita akan belajar sama-sama untuk mencetak sablon di payung ya. Ini cetakan sudah siap kita gunakan dan kita akan cetak di payung seperti ini. Ini payungnya sudah siap, tinggal kita lakukan proses pencetakan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ini kita gunakan sablon DTF ya dalam proses pencetakan ini. Dan ini sudah jadi cetakannya, siap press, bisa menggunakan mesin press, juga bisa menggunakan alat panas seperti setrika rumahan yang mungkin sebagian besar dari kita punya ya setrika. Namun perlu diketahui juga untuk cetak sablon payung ini memang agak-agak resiko ya, karena payungnya kebetulan sudah jadi ya, bukan potongan bahan. Dan yang ini seringkali kita mengalami kegagalan karena di sini ada tulang dari batang-batang payungnya yang ini menghambat ketika kita proses pencetakan. Dan juga di bagian bahannya ini biasanya lecek-lecek kayak gini. Nah, gimana solusinya biar teman-teman nggak melakukan kesalahan? Ikuti video ini, dan buat yang baru gabung, bantu klik dulu tombol subscribe-nya dan like videonya. Oke, kita lanjut. Ini sudah siap, tinggal kita lakukan proses pencetakan. Nah, pertama saya akan mengasih tips dulu buat teman-teman untuk bagian yang bahan lecek ini bisa kita panaskan dulu terlebih dahulu ya, dengan menggunakan setrika. Dan ini ada lembaran kertas teflon atau kertas anti panas yang bisa mengurangi panas setrika kalau overhead, sehingga bahan tidak langsung kena panas sehingga yang menyebabkan bisa terbakar atau rusak atau bolong gitu ya, jangan sampai. Nah, itu kita harus kenali juga untuk bahan yang digunakan. Ini kita harus tahu kalau benar-benar dia full polyester, ini sangat tidak dianjurkan menggunakan setrika yang tanpa teflon atau alat panas anti panas. Jadi memang ini agak-agak riskan ya. Kemudian kita lihat ukuran medianya. Kalau bahannya sudah tahu, ini sepertinya bahan parasut ya, jadi memang walaupun dia mengandung polyester tapi masih tetap aman untuk dikerjakan dengan mesin press. Oke, selanjutnya yang teman-teman siapkan setelah teflon adalah medianya, setrikanya ya. Nah, ini kita bisa pakai setrika rumahan, pastikan colokan on dan ini sudah dinyalakan. Jangan sampai kita udah capek-capek ternyata dia belum nyala gitu kan. Untuk memulai kita bisa lakukan pengaturan suhu paling tinggi terlebih dahulu sekitar kurang lebih 5 menit. Kita biarkan sampai setrikanya panasnya merata gitu ya. Kalau sudah merata baru kita bisa proses pencetakan. Nah, kalau di rumah kalian punya alat apa itu
hot gun ya, gun temperatur gitu ya, temperatur suhu yang buat badan itu bisa digunakan buat ngetes kepanasan, atau boleh diraba-raba seperti ini. Kalau kira-kira udah panas bisa kerasa. Nah ini setrika, ini udah lama ya, udah ada 10 tahun saya pakai setrika ini merek Philips dan ini awet banget. Cuman karena ini udah terlalu lama jadi dia agak gosong atau terbakar gitu. Dan ini saya anjurkan ketika punya setrika yang tanpa ada teflon, kita gunakan tadi kertas anti panas atau teflon, ini dia. Sehingga ini kita gunakan di atas permukaan media, jadi media nggak langsung terkena mesin cat setrikanya. Nah ini setelah ini udah panas, saya full gini kan, kita kurangi 1, 2, nah sampai mati dia. Nah baru kita boleh meletakkan di atas permukaan ini. Yang berbahaya adalah ketika posisinya ini overhead, kita cetak di sini. Nah ini kalau kita biarkan secara lama akan kemungkinan besar itu mengalami kegagalan atau sobek atau bolong pada medianya. Maka dari itu saya mau mengajarkan dan berbagi pengalaman supaya teman-teman juga nggak salah dalam mengerjakan proses ini. Ini sebenarnya dinikmati aja ya. Nah jadi untuk kertas teflonnya bisa disesuaikan dengan ukuran objeknya ya. Kalau sudah, baiknya taruh di bawah biar nggak kena tangan karena resiko. Ini kenapa saya gunakan alat ini ada kursi kayu ya, jangan gunakan kursi plastik ya, kursi kayu yang memang untuk alas, karena posisi payungnya sudah jadi nggak bisa kita kerjakan dalam proses di permukaan yang datar. Jadi tangganya di bawah. Ini tipsnya buat teman-teman yang belum tahu, biar nanti teman-teman bisa ngerjain ini dengan mudah ya. Ini kaki ya, kaki kayunya ada 4 kaki kursinya, kemudian payungnya terbuka. Nah kita nyetaknya dalam keadaan payungnya terbuka. Kalau kita nyetak dalam keadaan payung tertutup tentu nggak bisa, karena banyak lipetan gitu kan. Nah ini payungnya kan pada lecok-lecok gitu ya, lihat sendiri. Nah ini tadi yang sudah kita proses, kita lihat hasilnya yuk. Nah biasanya dia nempel tuh karena panas kan. Nah ini ada sebagian yang mungkin kalau overhead dia akan mengalami kegagalan ya. Kita lihat, alhamdulillah ini aman, walaupun ini pet filmnya agak-agak keriput ya. Ini menandakan bahwa pet film ini terkena overhead atau kepanasan. Dan kita lihat di bagian tintanya juga ada objek yang memang ini terlampau panas di sini. Ini huruf T dan huruf Y-nya ini termasuk reject sih harusnya ya. Tapi ini masih aman sih. Kalau memang kita mau lakukan proses berikutnya adalah penutupan atau melakukan proses cetak ulang di huruf T sama Y-nya atau di objek-objek yang memang kiranya terlihat kurang bagus gitu teman-teman. Nah ini udah proses pertama nih kita lakukan. Selanjutnya ini berarti masih termasuk kepanasan ya. Kalau suhunya masih terlampau panas, kita coba rendahkan sedikit lagi 1 kali ya untuk mengurangi suhunya tersebut. Nah ini kita langsung finishing. Ini sekarang kita proses finishing ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu di bagian merah ada yang belum kena ya. Ini bagian ini belum kena, kita tutup sekarang ke sana. Lalu kita gerakkan ini. Nah ini biar semua menyeluruh objek itu terkena panas sehingga semua terkena finishing. Yang mana finishing ini adalah fungsinya adalah untuk menguatkan cetakan sehingga tidak mudah rusak atau rontok. Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi kalau ini digunakan manual tentu akan sangat lebih lama prosesnya, karena dia ada gambar warna putih, gradasi hitam pojoknya, kemudian merah juga ada ya, merah putih hitam 3 warna, tambah ini logo Instagram gradasi ya. Ya bisa sih manual dengan proses yang lebih ekstra gitu kan pengerjaannya. Nah ini nanti kita lakukan proses finishing. Nah ini dia sudah selesai yang ini juga sudah kita cetak ya tadi. Di sini juga udah tadi. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau proses seperti ini harus tahu ilmunya, tahu triknya supaya tidak mengalami kegagalan, sehingga ini akan bisa mempercepat proses pengerjaan. Nah suhu yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan bahannya bolong ya, hati-hati. Dan terus dikontrol, kalau suhunya kepanasan kita turun listrikanya, kalau suhunya kurang kita naikin. Nah ini kita akan lakukan proses penambalan di huruf T nya nanti ya. Ya
Ya, sebelum kita lanjut penembalan, kita selesaikan dulu di bagian payungnya. Nah, ini kita lihat ya, kalau lihat kain-kain atau bahan yang agak lecek, saya sarankan untuk melakukan proses perataan dulu. Nah, ini kalau masih kurang, kita tambahkan lagi suhunya supaya lebih panas ya. Ya, ini yang udah selesai, udah finishing ya. Walaupun itu ada sebagian yang kelihatan lecek, memang mengikuti tekstur bahannya, karena nanti ini kita akan lipat lagi nanti. Nah, kita lanjut untuk meratakan dulu ya. Nih, bahan-bahan yang kelihatannya lecek, sebenarnya ini bisa juga tanpa menggunakan kain teflon, tapi resikonya cukup besar ya. Takutnya ada di bagian bahannya nanti sebelum dimulai cetak malah udah bolong duluan, kan malah ganti kitanya. Resiko. Langkah amannya sih memang bagusnya kayak kain teflon. Udah kita kecilin ya, kita naikin lagi suhunya supaya lebih panas. Sebenarnya lihat gini juga cukup sih. Lebih enak lagi kalau kain teflonnya lebar ya, lebih luas. Nah, kan panas itu memang bisa meratakan bagian-bagian yang lecek ya. Ini kan masih banyak yang lecek. Nanti lama-lama dia seperti ini hilang. Biar kita lihat ya untuk meratakan. Nah, ini beda kan hasilnya tuh. Ini lebih rata ya. Jadi yang udah rata kita tinggalkan, kita pindah ke tempat yang masih lecek. Nah, lumayan kan, ini beda perbedaannya antara yang lecek dengan yang rata. Ini nggak usah keseluruhan yang kita haluskan, tapi di bagian media yang akan kita cetak saja, gitu ya, untuk mempercepat proses dan efisien waktunya. Nah, jadi untuk memudahkan bagian ini udah mulai panas setrikanya, jadi cepet ya. Dan kelihatan bedanya. Nah ya, sudah ya, kiranya sudah cukup. Lalu kalau sudah seperti ini, kita siapkan cetakan di sini. Pastikan posisinya rata, tidak miring. Nah, ini seperti ini. Saya ukur dengan 3 jari. Nah, untuk pertama kita boleh menggunakan langsung ya, tanpa harus untuk menempelkan dulu nih sebentar aja. Nah, tuh lihat bedanya ya, berarti ini udah panas setrikanya. Langsung kita rendahkan, kita turunkan 1, 2. Nah, ini kan udah nempel nih sebagian, sambil kita proses bergerak jalan. Nah, lihat perubahannya aja, kelihatan nggak ya, langsung bercak merah-merah gitu, yang menunjukkan ini sudah panas setrikanya. Nah, ini yang kayak gini, ini agak riskan. Kita coba tutup dulu dengan ini di bagian objek-objek yang kecil ya, khususnya terutama ini yang agak beresiko seringkali mengalami kegagalan di bagian objek yang kecil karena lemnya itu kurang rekat, kurang kuat. Kita hitung ya, kurang lebih 5-10. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah. Ini kan ada area yang belum kena ya, karena teflonnya lebih kecil. Kemudian kita geser ke sini. Nah, pastikan juga ini kan objeknya nggak kena nih. Kita angkat dulu, kita pindah sini, lebih nempel deh. Lalu kita tutup dia di sini. Ya, Bu. Ya, kita lanjut lagi di bagian yang belum terkena ya. Nah, ini tadi kan kita fokus di bagian yang merah ya, yang merah, sambil digerakkan saja atau didiamkan selama 3-5 detik juga boleh. Nah, kita pastikan semua objek merata sudah terkena setrika atau terkena panas, sehingga ini akan mendapatkan hasil dengan maksimal. Ini masih panas, jangan dilepas dulu, biarkan dia diam terlebih dahulu, baru kita nempel juga gitu kan. Nah, kalau bahan yang full polyester, dia akan nempel dan akan merusak bahannya. Ini sudah, kita pastikan sekali lagi buat yang sebelah sini, biar hasilnya juga maksimal nantinya ya. Ya, oke. Kita tunggu selama 1-3 detik, 1-5 detik, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, biar kiranya agak adem ya untuk sablonnya. Ini akan memudahkan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Di bagian ini ada yang belum terkena panas, ini boleh dilakukan lagi.
Nah, di bagian kliniknya, nutrisi klinik, kita lakukan proses biar semuanya terkena panas jadi merata dan kita akan mendapatkan hasil yang cukup baik. Nah, ini kenapa ini begini? Ini karena memang tadi pas proses pertama ini terjadi kepanasan overheat. Overheat atau overhead ini bisa menyebabkan sablonan ada yang berubah warna karena terlalu panas. Begitu, perlu pentingnya mengatur suhu setrika. Dah, kita biarkan sebentar baru nanti kita lepaskan. Boleh sambil dilihat. Nah, ini udah siap nih, udah siap, udah matang. Yuk pelan-pelan sambil kita buka. Ya, bismillah, alhamdulillah sudah ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, hasil yang sama-sama kita tadi kerjakan. Ini dia, alhamdulillah. Nah, kenapa bang ada yang sebagian kok begini tintanya? Nah, ini adalah tinta, ini proses press pertama atau proses pencetakan pertama, dan ini butuh yang namanya finishing untuk bisa menghilangkan nih bercak-bercak, noda-noda seperti ini. Dilakukan proses finishing yang maksimal, nanti kita akan lakukan setelah ini. Nah, pastikan dulu objek sudah adem dan kita mau melakukan proses finishing nih teman-teman. Sekarang kita fokus di bagian yang atas dulu ya, di tulisan skin nih. Ini ada ini ya, kita letakkan kain teflon di atas permukaan ya, kemudian kita turunkan juga suhunya karena ini proses finishing, jadi tidak perlu terlalu tinggi suhunya ya untuk mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau overhead nanti malah yang ada tintanya jadi rusak karena dia belum menempel secara merata. Kita sambil lihat, coba. Nah, ini sudah nempel. Ini memang agak-agak kerut gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Nanti kita lakukan proses finishing lagi untuk di bagian objek yang masih belum merata tintanya gitu ya. Karena ini cetak sablon payung ini kita bilang susah-susah gampang ya. Nah, kita coba lihat. Nah, yang merah udah cukup bagus ya, karena sedikit yang memang bercak-bercak itu butuh dirapikan, kira-kira seperti itu. Nanti kita tinggal lakukan tugas yang terakhir adalah melakukan proses finishing dengan maksimal. Oke, itu aja ya buat kali ini. Payung yang sudah dicetak ya, udah kelihatan ya ada cetakannya. Kita langsung pack dengan menggunakan ini. Packagingnya lucu banget ini, bentuknya seperti kapsul tapi ukurannya super besar ya. Seperti ini kalau sudah masuk put kuningnya, lalu kita putar pelan-pelan ya, searah jarum jam untuk mengencangkannya. Nah, ini udah putar ya, kalau ini sampai kita putar terus sampai dia nanti rapat ya, posisinya seperti ini. Ini yang sudah rapi ya, terus kita putar ya sampai rapat kayak gini, berarti sudah final. Ini packagingnya seperti ini, masing-masing bulat ya. Nah, ini kalau yang kosong kita buka, kita putar kebalikan ya dari arah jarum jam. Nah, ini dia kosong, dan ini terakhir ya, kita isi dengan ini. Di remes-remes dulu ya, posisinya kita agak tekan karena dia mengembang ya bahannya, jadi kadang susah masuknya. Seperti ini. Terus bagian bawahnya juga kita masukkan lagi ke sini. Nah, jadi ini payung yang jual memang punya daya tarik sendiri ya. Dia terkesan lucu, mungil untuk packagingnya. Payungnya sih biasa aja, modelnya kecil, simple, memang ya buat harian lah ya. Udah, ini selesai. Gitu aja. Jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, dan terus dukung channel Kehatak untuk bisa menghadirkan video bermanfaat dan terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.